Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin al-akramin, malam hari ini selamat datang para habaib kita, para sepuh kita, para orang tua kita yang hadir, para ulama, para kiai, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan para pengunjung website siaran langsung www.majlisrasulullah.org di barat dan timur. Malam hari ini kondisi saya kurang sehat, tapi tidak ada masalah apa-apa. Cuma saya mohon maaf, jadi menyampaikannya di kursi. Ya, kita menyampaikan tausiah itu kita membaca hadis. Namun sebelum membaca hadis ada permohonan nama. Jadi Bapak putra yang baru lahir di bulan April yang lalu, jadi bulan April ini, ya, nama yang saya sarankan Muhammad Nurullah, Muhammad cahaya Allah Subhanahu wa taala, semoga bercahaya dengan cahaya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Lalu semoga menjadi putra yang menjadi kebanggaan ayah bundanya dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, dari dua saudara kita yang sedang baru membuka majelis taklim berupa Wirid Al-Idrus, lalu Yasin, dan Maulid Biya Ulami, baru membuka majelis taklimnya, mulai anggota beberapa 9-10 orang, ya, minta mengharapkan nama dari saya. Nama yang saya sarankan adalah majelis taklim Nurul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
semoga majelis taklim yang diberkahi Rasulullah, diberkahi Allah SWT, membawa para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak di wilayah sekitar, menjadi benteng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu permohonan sembuh bagi yang sedang sakit, nama yang berjatuh di antaranya Amalia dan Lubis, dan juga nama-nama yang terjatuh yang sedang sakit, semoga dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dilimpahi rahmat oleh Allah dan kesembuhan. Allahumma rabbana isfi anta syafi wa afiyatan mu'afi, la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma qada Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal majma'il karim, walhamdulillahi alladhi jama'ana fi hadzal nuril 'azim, walhamdulillahi alladhi nawwarana bihadhihi al-riyadah hatta najtami' fi 'ata'ihi subhanahu wa ta'ala nuri nabiyil 'azim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha melimpahkan kebahagiaan, yang maha memiliki kebahagiaan, yang maha memiliki ruh dan jiwa, maha memiliki sanubari, maha memiliki jasad, maha menceraikan ruh dengan jasad, dan maha memindahkan hamba dari alam ke alam, dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alamul akhirah. Dan alam itu satu demi satu pasti kita lewati. Kita telah melewati alam ruh, namun kita tidak menyadarinya. Kita telah melewati alam rahim, di dalam rahim ibunda kita, tapi kita tidak menyadarinya. Sampailah kita di alam yang menjadi penentu, yaitu alam dunia ini. Jangan sampai kita tidak menyadarinya, karena setelah ini adalah ketentuan alam selanjutnya yang tidak bisa lagi menjadikan ketentuan kita berubah lagi, yaitu alamul barzakh. Dan setelah itu adalah alam akhirah yang kekal dan abadi, tiada akan pernah ada akhirnya. Alam ruh berakhir dengan pindahnya kita ke alam rahim. Alam rahim hanya berjumlah beberapa bulan saja. 7 bulan bisa, 9 bulan umumnya. Dan setelah itu lahirlah ke alam dunia. Dan di alam dunia pun tidak ada satupun yang kekal. Wa ma fawqa turabi turab. Semua yang ada di atas tanah akan kembali ke tanah. Semua yang dibangun di atas bumi
semua yang ada di alam ini tidak satupun yang kekal, namun amal pahala kita yang akan membuat kita kekal di dalam keluhuran atau dalam kehinaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat saudara-saudariku yang muliakan, ketahuilah semua yang ada di tubuh kita akan dilepaskan. Ketahuilah pakaian kita, harta kita, jabatan kita, semuanya akan dilepaskan. Dan setelah itu ingatlah, semua yang bersifat dosa akan membawa musibah yang sangat berat, dan semua yang bersifat ibadah akan membawa keberuntungan yang sangat indah. Saudara-saudariku yang memuliakan, ketahuilah piagam penghargaan Ro'agung, piala wisuda termulia dan suci adalah kalimat la ilaha illallah di dalam husnul khatimah. Itulah awal dari segala keluhuran yang tiada akan pernah berakhir dan akan berlanjut dengan kehidupan yang abadi. Dalam kebahagiaan, Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, fiha anharun ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Allah firmankan, Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, salah satu perumpamaan saja surga yang Allah ciptakan bagi hamba-hambanya yang baik itu. Fiha anharun, padanya ada sungai-sungai yang mengalir. Banyak riwayat yang mengalirnya itu sungainya di depan-depan istana surga, mengalir sampai di bawah-bawah istana surga dan sampai ke dalam rumah-rumah istana surga. Biha anharun min ma'in ghairi asin, tiada pernah berhenti airnya terus mengalir. Airnya lebih rasanya sangat tawar dan lebih nikmat daripada air yang ada di dunia. Min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan ada juga aliran-aliran sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min 'asalin musaffa, aliran sungai madu yang sangat suci dan indah. Coba bayangkan, ini bukannya kita menghayal, ini kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dan disiapkan dan sudah dicipta dan sudah dibangun dengan konstruksi multiluhur Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Sungai-sungai dari air madu, sungai-sungai dari air susu, sungai-sungai dari air yang tidak pernah ada hentinya, masuk ke dalam istana-istana, masuk ke dalam ruangan-ruangan, sampai ke halaman-halamannya, tidak ada kotorannya, tidak pernah ada virusnya, tidak perlu harus dimasak dan lainnya, dan rasanya lebih nikmat dari semua rasa yang ada di dunia. Di dunia Allah menciptakan banyak rasa, ada rasa manis, ada rasa asin, ada rasa pahit, ada rasa. Di sana ada rasa-rasa yang belum pernah Allah berikan di dunia. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah siapkan bagi hamba-hamba yang saleh hal-hal yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas dalam pemikiran. Hadirin hadirat, Allah juga berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum
Kalau bahwa manusia ini tidak tahu min qurrati a'yuni jazaa'an bima kanu ya'malun. Manusia ini tidak tahu apa yang disimpan oleh Allah untuk mereka jika mereka mau berbuat baik, balasan bagi perbuatan kebaikan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan suatu anugerah yang sudah disiapkan, semacam hadiah untukmu, hadiah ulang tahun atau hadiah pribadikah, tapi ini hadiah cinta dari Allah bagi hamba-hambanya yang ingin dekat padanya, banyak mengingatnya. Banyak kita mengingat Allah, perbanyak mengingat Allah, karena dengan mengingat Allah kita diingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah padaku, aku akan ingat pada kalian. Bersyukurlah padaku, maka jangan buat kalian kufur. Hadirin hadirat, orang sering berpikir kita punya banyak hajat, tapi ingat, kalau kau banyak hajat, jangan mengingat Allah lebih sedikit daripada mengingat hajat. Perbanyak mengingat Allahnya. Kenapa hajat itu bisa Allah berikan sebelum kau minta? Sebelum kau minta sudah Allah beri. Allah bisa, karena Allah Maha tahu. Kau tidak tahu hajatmu besok, bisa sudah Allah siapkan besok hajatmu ini besok selesai. Tapi ketika seorang banyak mengingat hajatnya, Allah dilupakan, maka Allah Subhanahu wa taala jarang mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, berzikirlah padaku, aku akan mengingat kalian. Kalau Allah banyak ingat kita, kita punya teman orang yang baik. Kalau sering ingat kita, kan selalu Allah selalu teman kita akan memikirkan kita. Apa nih yang kesusahan temanku, barangkali yang bisa membantu. Tiba-tiba dengar kabar dia sakit, maka segera temannya, karena selalu mengingatnya, kabarnya apa temanku ya, yang lagi kurang sehat, dia datang lagi sakit, datang. Coba kalau yang Maha tahu yang selalu mengingatnya, maka berbanyak ingat kepada Allah. Kesuksesan dunia adalah hal yang sangat mudah yang dikurangkan oleh Allah kepada kita. Justru dijanjikan sangat besar kepada para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa depan kalian cerah. Sekali lagi, masa depanmu cerah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sudah terjadi sepanjang alam semesta dicipta. Kullu man ya'syaq Muhammad fi amanin wa salam. Semua yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu diamankan oleh Allah dan diberi keselamatan. Hidupnya diberi kenikmatan. Tapi tentunya ada usaha semampunya. Tetapi kebetulan masa kita ini, masa kebangkitan umat yang baik, masa ini dijanjikan kemakmuran oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nanti di akhirat, orang yang kaya dan miskin sudah lupa dengan kaya dan miskinnya, sudah lupa dengan segala kesuksesan di dunianya ataupun kesusahannya. Dia tak peduli banyaknya musibah yang pernah terjadi di dunia, dan sudah kebingungan dengan banyaknya kenikmatan yang terjadi di dunia, takut enggak kebagian kenikmatan lagi di sana. Jadi lain lagi kalau sudah pindah ke alam sana. Tapi tentunya kita hidup di dunia sekarang kan belum berpindah, maka hendaknya kita juga memikirkan kehidupan di dunia kita untuk tidak terganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah kemudahan, kemakmuran, kebahagiaan supaya mudah dalam ibadah. Itu boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbuat demikian, mendoakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Saya bersabda, Allahumma akthir malahu wa akthir dzurriyyatahu wa barik lahu fihima. Wahai Allah, perbanyak hartanya Anas bin Malik dan perbanyak keturunannya, dan limpahi keberkahan untuk harta dan keturunannya. Demikian riwayat sahih Bukhari. Maka hadirin hadirat, bukan hal yang tercela seseorang punya harta yang banyak, tapi hal yang tercela adalah semakin banyaknya yang lupa dari Allah. Tak sebab harta,
entah sebab tahta, entah sebab musibah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, siapapun bisa dan memang sifatnya lupa manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu diutuslah kepada kita matahari kelembutan ilahi. Hadis yang baru saja kita baca tadi, bahwa ketika Allah selesai membangun seluruh alam semesta ini, alam semesta baru selesai dibangun oleh Allah, Allah langsung menuliskan tulisan di Araf, rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku melebihi kemurkaanku. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu besar, dan Allah juga mempunyai sifat kemurkaan. Allah ciptakan surga, Allah juga punya neraka. Tadi kita dengar bagaimana indahnya surga, wa narun asal musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Dan bagi mereka buah-buahan dan makanan-makanannya, apapun yang mereka inginkan, dengan rasa yang semakin indah dan semakin lezat dari segala jenis dan bentuk. Hadirin hadirat, kaman khalidun nar wa sukuma hamiman faqatta'a ma'hum. Dalam waktu yang sama, orang yang sedang dalam kenikmatan asyik itu, di waktu yang sama ada orang-orang yang di dalam kehinaan diberi minum dengan air yang sangat panas dan bergolak. Hamim faqasuquma hamiman faqatta'a ma'hum, hingga terputus-putuslah, hancurlah perutnya karena diberi minum air itu di waktu yang sama. Hadirin hadirat, surga dan neraka sudah dicipta, dan keduanya masih menanti siapa yang akan memasukinya, siapa yang akan lulus dalam ujian untuk memasuki surga Allah. Jawabannya ada pada kalimat ini, bahwa rahmati ghalabatul ghadabi, rahmatku melebihi kemurkaanku. Rahmatnya Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemurkaan Allah adalah iblis. Ini adalah bagaikan barat dan timur. Barang siapa yang makin dekat ke arah barat, maka pasti makin jauh dari timur. Barang siapa yang paling makin mendekat kepada rahmatnya Allah, maka ia akan makin jauh dari murkanya Allah. Yang hadir di majlis ini sedang dalam keadaan yang didekatkan oleh Allah dengan rahmatnya, jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah itu Allah terbitkan dengan munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapannya rahmatnya Allah, tuntunannya rahmatnya Allah, perbuatannya rahmatnya Allah, siang dan malamnya adalah mutiara-mutiara rahmatnya Allah, gerak-geriknya rahmatnya Allah. Dan setiap apa yang beliau perbuat dan beliau sampaikan dan beliau ajarkan akan menjadi rahmatnya Allah, bukan murkanya Allah. Dan semua yang beliau larang, yaitu berupa seruan iblis dan para pengikutnya, akan menjadi kemurkaan Allah. Maka timbangan ini hakikatnya tidak seimbang, karena di satu pihak Allah mempunyai kemurkaan dan pimpinannya iblis dan pembawanya iblis kepada kemurkaan Allah. Allah punya kasih sayang, pimpinannya Sayyidina Muhammad SAW membawa para pengikutnya, tapi Allah mengatakan rahmatku lebih besar dari kemurkaanku. Kekuatan kasih sayang ilahi, pengampunannya, kelembutannya jauh lebih besar dari kemurkaannya. Bukan berarti Allah tidak bisa murka. Maka beruntunglah para pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara yang muliakan, kita kan punya cita-cita di dunia. Nah, cita-cita kita di dunia itu juga mesti mempunyai cita-cita juga di akhirat. Jangan di dunia saja atau akhirat saja. Dunia harus ada cita-cita juga. Makin baik cita-citamu, makin baik pula Allah bisa membalasmu.
cita-cita ingin membantu orang lain, cita-cita ingin makmur untuk membantu para fuqara, untuk membangun masjid, membangun majlis taklim, untuk hal-hal lainnya. Hal seperti ini baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu saya sekolah yang sedang melewati ujian banyak, tadi minta doa agar diberi kemudahan, kelulusan, kesuksesan. Bukan hanya kelulusan, insyaAllah kelulusan, kesuksesan. Kalau lulus dan tidak sukses, nantinya untuk apa? Jadi kalau seandainya sukses, tidak lulus, ya mendingan tidak lulus tapi sukses. Tapi mudah-mudahan lulus dan sukses. Tidak usah takut. Banyak zikir, tenangkan hatimu dan ikuti pelajaranmu dengan baik, maka masa depanmu terjamin oleh yang memilikinya. Masa depan kita itu ada yang memilikinya, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan jadi sukses, maka akan jadi baik, maka akan jadi cerah. Dan dia telah menjanjikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, jika muncul generasi orang-orang yang baik semakin banyak di akhir zaman, saat itu munculnya kemakmuran. Saudara-saudariku yang dimuliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa keluasan duniawi tiadalah layak dan baik kecuali dicita-citakan untuk hal yang baik, maka hal itu akan menjadi baik. Diriwayatkan di dalam Qabasun Nurul Mubin min Ihya'ul Muddin Mukhtasar min Rub'il Mu'allikat, ya, yang ditulis oleh Guru Mulia Al-Musnid Al-Arabi Al-Habib Umar bin Hafid. Dia menuliskan Qabasun Nurul Mubin untuk ikhtisar, ringkasan dari Rub'il Mu'allikat Ihya'ul Muddin Imam Ghazali. Dijelaskan bahawa Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu saat tidak diberikan hadiah oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berupa hadiah uang yang banyak. Maka ia berkata, apa ini? Ini hadiah wahai istri Rasulullah. Maka ia pun membagi-bagikannya kepada keluarganya, pada para tetangga dan orang-orang dekatnya, lalu mengangkat kedua tangannya, wahai Allah, jangan jadikan setelah hadiah ini ada hadiah lagi, dan tahun depan jangan ada hadiah lagi sampai aku nafkahku harus putus dari hadiah orang lain. Maka dialah orang pertama yang menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam dari seluruh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul wafat. Yang pertama kali menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat adalah Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha. Kalau itu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beberapa bulan dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung disusul oleh Sayyidatina Fatimah, kemudian disusul oleh istrinya ini Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha. Demikian hadirin hadirat keadaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit para sahabat, ya, tidak sedikit para sahabat yang dilimpahi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan banyak lagi para sahabat yang lain. Dan mereka orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam majlis ini alhamdulillah saya ingin mengingatkan, nanti kita baca tahlil singkat sedikit. Ada yang wafat nenek saya, jadi bibi dari ibunda saya, Ibu Syarifah Khadijah binti Ali Al-Abbas, dikenal dengan Ibu Dijenal ini. Dia wafat hari kemarin, hari Minggu, kebetulan saya ada juga pemakamannya. Nenek saya sendiri seorang wanita yang saleh, usianya 110 tahun.
mencapai 110 tahun. Karena ibunda saya saat lahir beliau yang mengasuhnya. Ibunda saya ada 75 tahun. Saudara itu yang muliakan, beliau wafat dalam keadaan usia yang demikian lanjut dan tidak mengalami sakit-sakitan dan tidak pikun. Karena seorang wanita yang salehah dan sangat polos dan sangat banyak ditawari untuk mendapatkan harta dan lainnya, selalu menolak. Saya ingin cerita wanita salehah yang Putih Jun ini selalu ditawari. Saya ajak Putih Jun, ibu, ayo pindah ke tempat saya aja, tinggal di tempat saya. Karena kontraknya petakan kira-kira 4 kali 5 meter saja di pojokan wilayah Kebonanas. Itu sudah sedapurnya, sudah kamar mandinya, sudah ruang tidur, ruang bangunnya, ya mungkin 5 kali 6 barangkali sekitar itu. Kecil sekali. Saya bilang pindah ke rumah. Ada yang ngajak lagi, mau diberikan rumah. Akhirnya sering beberapa kali kalau seandainya saat itu sebelum akhir tahun ini tinggal sendiri. Karena ia dari usia 20 tahun suaminya wafat, tidak menikah lagi selama-lamanya sampai usia 110 tahun. Saleh dan ia dikenal oleh para habaib salihin, dikenal oleh Walid Al-Habib Abdul Rahman As-Sagar, dikenal baik oleh Al-Habib Bagir Al-Marhum alaihi rahmatullah Al-Habib Hud, dikenal oleh para habaib sepuh Habib Umar bin Hud, Latos dan lainnya yang kesemuanya rata-rata sudah mangkat. Beliau baru kembali mangkat hari Minggu. Sangat saleh. Beliau sekali bercerita waktu saya silaturahmi, pompa di rumah kemarin rusak. Jadi saya ambil ember aja sambil pegangan ke dinding ke tetangga, ambil tangan satu pegang ember kecil bolak-balik untuk isi bak karena pompa rusak di rumah. Orang yang seperti inilah usianya 110 tahun baru wafat kemarin dan ditawarkan rumah yang besar, kan mau. Enggak, repot saya kalau dari tempat tidur ke kamar mandi jauh, repot. Subhanallah, hal sekarang yang seperti ini sangat mulia. Suatu waktu saya datang ke rumahnya, sedang apa? Sedang membuat parutan kelapa yang sedang diremas-remas. Ya, remas-remas parutan kelapa di satu bejana tempat plastik gitu, ya, mangkok plastik besar. Saya bilang, sedang apa? Dia katakan, saya lagi bikin minyak rambut. Saya minyak rambut masak sendiri, gak mau beli minyak rambut yang di luar. Makanya rambutnya terus sampai usia 110 tahun. Dan rambutnya indah. Saudara-saudara itu yang mulia, minyak rambut saya membuat sendiri. Demikian indahnya wanita sore hari ini. Dan baru saja kemarin wafat, nanti kita tahlilkan. Maksud dari ucapan saya bukan berarti kita jangan memikirkan atau tidak boleh kaya raya. Bukan itu jiwa. Karena Allah SWT melihat seluruh hati kita. Apa yang kita niatkan dalam kehidupan yang sementara ini. Kita ingin hidup mudah di dunia supaya mudah ibadah, maka itu baik. Berbuatlah, bekerjalah, dan sekolah atau aktivitas jalani, dagang jalani, tapi niatmu perluhur. Karena ada yang maha mengatur, siap mengaturkan masa depanmu miliknya, masa depanmu diatur olehnya, tidak akan pernah lepas dari pengaturannya Subhanahu wa ta'ala. Masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir, halaqat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halaqat Rasul ini alhamdulillah dari malam Selasa kemarin kita mulai, ya, sampai sekarang sudah lebih dari 200 halaqat yang mendaftarkan, ya, yang sudah ambil nomor. Yang lain mana ada yang mau baca Al-Quran, ini kan ini puluhan ribu yang hadir, ya. Jadi yang punya kesempatan, ayo jangan malu-malu. Saya belum bisa nih baca, enggak apa-apa, ajak 2 temanmu atau 3 temanmu yang sudah bisa sedikit lebih darimu untuk baca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat dalam
setiap harinya kita menjadi penjaga Al-Quran, menjadi benteng Al-Quran. Jangan Al-Quran dirusak. Akhirnya Al-Quran dirusak mana ini? Akhirnya orang tidak mengenal Nabi. Dia ngaku Nabi, dia ngaku Tuhan, dia ngaku malaikat, dia merubah Al-Quran. Orang Muslim tidak membaca Al-Quran. Muslimin, kita orang Islam, bacaan kita Al-Quran semestinya lebih lancar dari orang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berita-berita Allah itu abadi dan pasti. Beda dengan media yang mungkin saja ada kebohongan atau kesalahan, tapi berita dari Allah itu pasti dan kekal abadi. Hadirin hadirat, dibaca dengan mengerti atau tidak mengerti, bacalah. Dan mudah-mudahan kalau sekarang ada 200, insya Allah malam Selasa depan laporannya sudah lebih dari 2000. Amin. Jadi kita bisa kataman setiap malam Selasa, bisa kataman kita jadi makmur generasi Al-Quran. Ya, bikin halaqah, mau pagi bacanya, mau siang, mau malam, terserah kalian. Dan jumlahnya juga kalau bisa yang banyak, yang lebih dari 4 atau yang lebih dari 5. Kalau kebanyakan nanti akhirnya masing-masing baca sendiri. Jadi satu baca yang lain dengar, satu baca yang lain dengar. Dia jadi pengajar, jadi membaca, dan jadi pendengar. Karena orang salah dia benerin, dia termasuk orang yang pengajar Al-Quran, dan dia jadi pendengar Al-Quran, dan dia membaca Al-Quran. Jadi dalam satu orang. Demikian instruksi guru mulia kita yang kita jalankan. Selanjutnya adalah majelis akbar kita, insya Allah berjalan lanjut malam minggu yang akan datang di Masjid Amaliyah Ciawi Syarwa, ya, ujung tol Jagorawi. Masjid besar tapi kita bikinnya di lapangan. Insya Allah acara kita sukses. Yang mau berangkat konvoy, yang belum punya helm beli helm. Ayo, belum punya helm belum nabung, besok siap-siap jalan jauh nih, bahaya kalau pakai helm. Ya, kecuali Habib nggak punya helm, karena pakai mobil, nggak pakai helm. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi demikian acara kita. Insya Allah selanjutnya semalam kemarin sudah berjumpa dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kita akan bikin juga insya Allah di wilayah Provinsi Banten, kerjasama dengan Kapolda setempat dan juga aparat setempat di wilayah Banten, wilayah Cianjur. Dan nanti berpadu di Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Monas. Dan juga malam Senin yang nggak bisa pergi malam Minggu atau ada kesibukan malam Minggu, ada malam Senin acara kita tiap malam Senin pindah dari wali kota ke wali kota. Tiap wali kota Jakarta alhamdulillah sudah setuju untuk mengambil jadwal majelis Rasulullah SAW setiap 5 minggu sekali. Dan ada 5 wali kota. Jadi 5 wali kota ini siap masing-masing ngambil 5 minggu sekali. Malam Senin yang akan datang di Jakarta Pusat. Di tempatnya di mana? Di Masjid Wali Kota. Masjid Wali Kota. Malam Senin zikir. Ya, di untuk wilayah Jakarta seluruh wali kota sudah alhamdulillah setuju. Dan di wilayah luar Jakarta kita terus estafet. Sukabumi sudah sukses, kita terus ke Ciawi, nanti Cianjur, nanti wilayah Banten, nanti terus supaya semakin sukses pikir, masyarakat yang pikir, masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai, yang masyarakat seperti itulah yang akan dilimpahi kemakmuran, dibuka kemakmuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemakmuran itu sudah disiapkan di tangan Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersabda, "Watitu mafati khazanil ard hatta wudi'at biyadi." Diberikan padaku kunci kemakmuran dunia ini sampai kunci kesuksesan bumi dan kunci kesuksesan dunia, kunci kesuksesan bumi sampai ditaruhkan di tanganku. Maksudnya segala bentuk peternakankah, pertaniankah, perdagangankah yang sifatnya berhubungan dengan bumi, dengan mengandalkan hujan, mengandalkan cuaca, mengandalkan
lumpuhan dan segala itu semua Allah berikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini Sahih Bukhari, berkata Abu Hurairah setelah Rasulullah, antum tattabi'unaha, kalian bisa mendapatkannya warisan dari Nabi Muhammad SAW, bukan berupa harta tapi kunci-kunci kesuksesan bumi ada dan diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ambillah kunci kesuksesan bumi itu, yang dengan itu kita akan berbawa pada kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah perbaiki kehidupan kita. Al-Quran jangan dilupakan, zikir, dan terus semangat dan bersemangat, karena kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir, kapan panggilan terakhir itu akan datang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat bersama memanggil nama Rabbul Alamin. Semoga Allah perbaiki keadaan kita semakin baik, semakin indah, semakin mulia, semakin luhur, semakin suci, semakin tenang, semakin sejuk, semakin diberi kemudahan, semakin diberi ketenangan, semakin diberi keluhuran, semakin diberi kebahagiaan, semakin dihapus dari kesulitan, semakin disingkirkan dari musibah, semakin dibuka daripada segala kemudahan untuk kita, dan ditutup segala kesulitan kita, diselesaikan segala masalah-masalah kita, masalah yang mudah supaya dihilangkan, masalah yang sulit supaya dihilangkan, musibah yang akan datang kami minta wahai Allah diganti dengan rahmat. Bisa saja ini terjadi karena musibah siap datang pada kami, Kau maha mampu untuk menggantikan musibah itu dengan rahmat. Qul jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Musibah yang akan datang wahai Allah gantikan dengan rahmat. Ya Allah, ya Allah, rahmat yang akan datang lipat gandakan wahai sang pemiliknya. Ya Allah, ya Allah, namamu yang memiliki seluruh rahmat dan musibah. Ya Allah, 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 ya Allah. Masa depan kami, masa depan kami, dunia dan akhirat. Ya Allah, wahai yang maha memiliki zaman, wahai yang maha memiliki generasi, wahai yang maha memiliki bumi dan matahari, wahai yang maha memiliki setiap jasad dan ruh. Ya Allah, ya Allah, namamu terluhur, namamu terwibawa, namamu tersuci, namamu terbuka, membuka seluruh kebahagiaan, membuka segenap cahaya, seluruh pintu cahaya zahir dan batin terbuka dengan cahaya namamu. Ya Allah, ya Allah, cahaya kemudahan, cahaya kebahagiaan, cahaya keluhuran, cahaya khusyuk, cahaya zikir, cahaya hati, cahaya sujud, cahaya doa, cahaya munajat, cahaya air mata, cahaya taubat, cahaya kemudahan, cahaya ruh, cahaya malakut, cahaya barzakh, cahaya surga, cahaya Muhammad dan cahayamu terbuka dengan keagungan namamu. Ya Allah.
sampaikan oleh guru mulia kita bahwa zikir ya Allah ini ada disebut adalah raja dari semua zikir. Ya Allah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Jalan Fathul Mu'in bahwa Ismul A'zam adalah Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah.
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم وما هللناه من لا إله إلا الله هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روحا شريفة خديجة بنت علي العباس. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليها واجعل نورا يسعى ويتلالى بين يديها. اللهم اجعل فكاكتها من النار وعزتها من النار وحجابتها من النار وسترتها من النار. اللهم وارفع في درجاتها وضاعف في حسناتها وأجزل بعطياتها ويتجاوز عن سيئاتها وينقلها من ضيق اللحود إلى جنات الخلود بجاه الأصلاف والجدود. وإلى حضرة النبي الفاتحة. فرج على المسلمين يا
أمجد وأعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من آمين. يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا ولها وارحمنا وارحمها وتجاوز عنا وعنها وعن والدينا ووالديها. اجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله